Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan program Tadabbur Ayat Muamalat ya. Satu video pendek sekitar 5-15 menit, satu ayat yang terkait urusan-urusan bisnis, ekonomi dan keuangan atau yang ada kaitannya dengan fikih muamalat. Untuk kali ini saya akan menyampaikan Tadabbur ayat dari surah Al-Baqarah ayat 198. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Nah, itulah bunyi ayat 198 ya. Kalau kita lihat pada ayat sebelum dan sesudahnya, itu sebenarnya ayat berbicara tentang haji ya. Kan kalau ayat sebelumnya kan al-hajju asyhurum ma'lumat fama faradu finnal hajja. Ayat setelahnya juga tsumma afidu min haitsu afadun nas. Ini semuanya berbicara tentang pelaksanaan ibadah haji. Nah, kalau kenapa ini saya bahas yang ada kaitannya dengan fikih muamalat? Nah, sekarang kita lihat ayat ini kalau kita terjemahkan kira-kira begini ya, saya terjemahkan ya. Laisa alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kalian. Anta betagu fadlam mir rabbikum, mencari karunia dari Tuhanmu, mencari rezeki, ya, berbisnis atau sambil bekerja ketika kamu apa? Melaksanakan ibadah haji. Artinya dalam melaksanakan ibadah haji, kalau memang kamu bisa di sela-sela itu sambil berdagang boleh. Faida afadtum min arafatin. Apabila kalian sudah selesai dari Arafah, fadkurullaha indal masy'aril haram. Maka berzikirlah, ya, ingatlah pada Allah di masy'aril haram, di tempat-tempat suci, tempat pelaksanaan ibadah, yaitu apa? Kalau dari Arafah kita ke Muzdalifah, ya, nginep di Muzdalifah semalam. Ngapain di sana? Berzikir, ya. Di Muzdalifah itu acaranya cuma berzikir, ya. Cuma sholat maghrib sama isya sama subuh. Yang paling afdal itu kalau kita bisa maghrib sama isya di sana di jamak sampai subuh baru bubar. Tapi biasanya belum subuh udah pada bubar ya. Sudah pindah ke tempat lain nanti ya, menuju ke Mina. Sekali lagi, konteksnya ini adalah menjelaskan orang yang sedang menjalankan ibadah haji. Di sela-sela di sini ada kata-kata laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum, ya. Tapi ya, ini dijelasin ya, antara Arafah sampai ke Muzdalifah, benar-benar di tengah-tengah haji. Nah, waktu di Muzdalifah kan banyak yang jualan mie instan itu ya, banyak jualan minuman, kopi itu. Kopi 5 real, 10 real, mie instan itu kadang-kadang dikasih sama muasasah. Butuh air panasnya 5 real juga. Jadi kalau mau mie instan plus airnya sudah diseduh 10 real ya. Wadkuruhu kama hadakum, dan ingatlah kepada Allah sebagaimana kalian diberikan petunjuk bagaimana berzikir. Berzikirlah sebagaimana petunjuk bagaimana berzikir. Wa in kuntum min qablihi laminad dhalin, meskipun kalian sebelumnya itu berada pada kesesatan. Jadi jamaah sekalian, kalau saya kutipkan di sini dari kitab Tafsir Zadul Masir ya, kanu yattaqunal buyu'a wat tijarah fil mausim wa yaquluna ayyama dzikrin fanazalat hadhil ayat. Jadi latar belakang atau sababun nuzul ayat ini, dulu orang-orang muslim kalau lagi menjalankan ibadah haji takut ke pasar, takut jualan, nggak berani. Dan kita ini kan lagi ibadah. Saya ingat pada waktu saya masih sekolah aliyah ya, juga di kampung saya memang ustadz-ustadz ternyata juga begitu. Haji-haji, jangan ngurusin bisnis. Ternyata sebenarnya boleh loh haji sambil bisnis. Enggak bolehnya itu, enggak boleh sama pemerintah Saudi. Kalau kita tanpa izin. Kalau kita mau dagang ya dagang, visanya visa dagang. Kalau mau haji ya haji, visanya visa haji. Tapi secara syariat, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, sambil di sela-selanya itu dia berbisnis, berdagang, boleh. Ya, para travel sambil berdagang dia menjalankan ibadah haji, karyawannya mungkin saja ya
Hanya yang penting jangan sampai perhatiannya terpecah, jangan sampai terganggu. Selama hajinya tidak terganggu oleh kegiatan bisnis, selama bisnisnya tidak sampai berantakan karena menjalankan ibadah juga, nah silakan. Yang travel itu sebagai pemilik bisnis atau karyawannya sambil ibadah haji, yang ibadah haji sambil ini silakan. Hukum syariatnya boleh. Hanya saja memang zaman sekarang ini karena pelaksanaan ibadah haji itu kan melibatkan jutaan orang ya, rada susah. Kalau sambil ibadah, sambil berbisnis rada susah. Tapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa mencari rezeki itu boleh. Berdagang itu hal yang bagus. Jadi para ustadz, para kiai, para mahasiswa jurusan agama ini yang di Indonesia, yang tidak sedang menjalankan ibadah haji, perlu memiliki skill, memiliki kemampuan bagaimana cara mencari rezeki, bisa berdagang. Jadi maaf nih, jangan sampai ini saya bilang kepada mahasiswa-mahasiswa saya, ya, meskipun kalian ini kuliahnya di jurusan atau di program studi jurusan agama, jurusan tafsir, jurusan hadis, jurusan ilmu, tetap harus punya kemampuan mencari rezeki. Kenapa? Mencari rezeki ini kan kebutuhan dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wong yang lagi ibadah haji masih boleh kok. Apalagi sambil kuliah. Kalian kuliah kan cuma 5 jam, 6 jam sehari. Selebihnya bisa untuk bekerja, bisa untuk berbisnis. Boleh jadi mahasiswa sambil bisnis, boleh jadi mahasiswa sambil dagang. Yang jadi ustadz juga nggak apa-apa. Masyarakat juga jangan menyalahkan kalau ustadz itu kok belajar bisnis, ustadz melakukan kegiatan bisnis ya. Mohon maaf ini bukan curhat ya. Saya ini jadi ustadz ya. Tapi saya sering bilang ustadz paruh waktu. Dulu awal-awal tuh rada dicaci maki orang, dicari nggak ada melulu di rumah. Kemana? Dagang, jualan ya. Terus kerja. Loh, emang ustadz kerja melulu sih, pergi melulu cari duit. Lah, Ustadz juga manusia, Ustadz juga punya kebutuhan. Kalau saya tidak bekerja, kalau saya tidak berbisnis, terus saya dapat duit dari mana? Apakah saya berpangku tangan dan mengharapkan belas kasihan dan mengharapkan pemberian orang lain? Ini enggak bagus. Kita harus punya kemandirian. Kita sebagai seorang Muslim jangan menjadi beban, ya harus punya. Maka di dalam hadis yang lain dikatakan di dalam hadis, ini kan kajiannya ayat ya. Ada hadis yang menyatakan begini ya. Ketika Rasulullah ditanya, ayil kasbi atyabu, kasab apa? Untuk mencari rezeki yang terbaik itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Setiap pekerjaan seseorang dengan tangannya membuat sesuatu dan jual beli yang baik. Jadi, cara mencari rezeki yang baik itu adalah bekerja dengan tangannya menciptakan sesuatu sebagai industri, memproduksi, bukan sebagai karyawan, bukan. Ini yang terbaik loh ya. Jadi karyawan boleh, tetapi bicara yang terbaik sebenarnya bukan menjadi karyawan, industri. Jadi tangan kita membuat baju, tangan kita membuat peci, tangan kita membuat sepatu, tangan kita membuat mobil. Industri itu yang terbaik. Industri harusnya dikuasai oleh umat Islam yang baik-baik, yang soleh. Umat Islam jangan sampai tidak mengerti industri. Ya, ini termasuk profesi yang baik. Yang kedua baru kalau nggak bisa industri, masuk wa kullu bai'in mabrur, jual beli yang baik. Jadi dari ayat ini jamaah sekalian, minimal saya ingin menyatakan bahwa kasab, at-takassub, mencari rezeki dengan bekerja atau berdagang, itu adalah bagian daripada perintah Allah yang diperbolehkan hatta walaupun kita sedang menjalankan ibadah haji. Apalagi tidak sedang menjalankan ibadah haji. Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang memerintahkan agar kita bekerja, tidak menjadi beban orang lain, mencari rezeki sendiri, menjadi orang yang mandiri dengan berbagai macam cara yang halal. Mudah-mudahan tadabbur satu ayat ini meskipun tidak terlalu panjang, tidak terlalu detail, bisa menginspirasi dan menggugah para pemirsa sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, jangan lupa untuk men-share dan boleh memberikan komentar-komentar positif dalam video ini. Kalau di-share, insya Allah jadi sedekah jariah antum semua yang menge-share supaya didengarkan oleh orang lain. Banyak orang yang mengkaji atau mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bertemu pada tadabbur yang seri berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salah mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.